Oke, selamat malam Bu Retno, selamat malam Mbak Selamat Monik. malam Mbak Nike, Mbak Selamat Moni. malam Mbak Nike. Selamat malam Bu Retno. Kita Malam jumpa Mbak. lagi di minggu malam. Semoga semuanya sehat selalu, Amin. bahagia selalu, semangat Amin. selalu. Ya, di jendela psikologi kali ini saya pengen sharing sedikit sih tentang friendship, pertemanan. Kenapa sih saya angkat ini? Awalnya itu karena saya itu merasa ada beberapa fase itu yang saya merasa sendiri, loneliness gitu ya. Jadi merasa teman-teman pada menghilang, nyari pun itu juga ada rasa enggan gitu. Terus mencoba menelaah kenapa sih kok begini, sedangkan teman-teman yang lain belum tentu merasakan hal yang sama. Sampai suatu ketika itu pernah gitu ya, teman-teman, ada seorang teman itu bilang, percuma kamu terlalu peduli sama teman-temanmu, belum tentu teman-temanmu itu juga peduli sama kamu loh gitu. Itu kata-kata yang sampai sekarang masih terngiang. Itu adalah orang pertama yang mengatakan itu ke saya. Terus uh, mencoba merefleksikan, iya ya gitu, kok aku kayaknya terlalu ngoyo, perhatian sama temen, setiap kali ulang tahun selalu ngucapin, belum tentu ketika ulang tahunku juga orang-orang yang aku ucapin juga ngucapin gitu kan. Ternyata nemu dasar-dasar ilmunya ternyata dapat loh. Nah, akhirnya tertarik lebih menelaah tentang diri sendiri. Awalnya sih seperti itu. Gitu. Nah, nih, kalau di psikologi itu kan mengenal ada teori Maslow gitu ya. Paling basic itu memang kebutuhan fisiologis, jadi kayak makan, minum, istirahat, kehangatan gitu. Terus kalau itu sudah terpenuhi, baru naik ke kebutuhan selanjutnya terkait dengan safety needs, yaitu security, safety gitu ya, merasa aman gitu. Kalau ini dua layer ini sudah terpenuhi, baru baru naik lagi ke kebutuhan berikutnya. Jadi semakin ke atas ini adalah kebutuhannya semakin meningkat gitu ya. Ketika bawah sudah terpenuhi dia akan naik, yang atasnya lagi sudah terpenuhi dia akan naik lagi gitu. Di belongingness and love needs. Nah, ini terkait dengan relationship friends gitu. Nah, saya kebayang nih ketika saya baca teori ini, saya kebayang, oh ya anak kecil itu anak TK gitu kan, belum tentu ketika pertama kali sekolah itu kan nggak bisa langsung gaul sama teman-temannya, pasti dia minta ditemenin sama orang tuanya dulu gitu. Ketika dia sudah merasa aman ada sosok orang tua yang menurut dia adalah figur amannya dia baru bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, mau mengikuti apa kata gurunya gitu. Jadi memang prinsipnya adalah dia merasa secure dulu dengan dirinya, dia tahu ada figur otoritas yang bisa dijadikan benteng gitu ya, baru dia akan mulai bisa berelasi dengan orang lain gitu. Nah, ketika kebutuhan ini sudah terpenuhi, dia akan juga naik ke kebutuhan-kebutuhan selanjutnya. Cuman saya berhenti di belongingness and love needs ini aja dulu, karena yang dibahas sekarang ini adalah terkait dengan pertemanan. Itu. Nah, itu kalau tadi teori psikologi, nah nyoba-nyoba nyari yang lain nih. Ternyata ada tokoh sosiolog yang lain gitu ya, sosiologi terkait dengan apa sih pertemanan itu atau friendship itu. Dia menyebutkan bahwa pertukaran kegiatan antara dua orang yang itu juga bisa diperhitungkan untung dan ruginya gitu. Nah, di sini saya terpikirkan kata-kata suami pada saat itu memang pernah bilang, teman-teman yang menurutmu tidak terlalu penting nggak usah dianggap teman. Maksudnya dalam arti ya sudah, kalaupun kayak handphone gitu ya, address booknya sudah di-delete aja, ngapain menu-menuin address book di handphone gitu, karena kan ada kapasitas memori dan segala macam ya. Jadi istilah handphonemu itu dengan orang-orang yang berguna untuk perkembanganmu gitu. Begitu pula kehidupan pertemanan, istilah lingkunganmu itu dengan teman-teman yang juga bermanfaat gitu sih. Itu. Nah, ketika nyari lagi ada beberapa pertanyaan, nemu sebuah pertanyaan gitu ya, tipe teman seperti apakah Anda. Nah, saya juga akan mengajak Mbak Mon dan Bu Retno kali ini untuk mencoba menelaah dirinya sendiri gitu ya, tipe teman seperti apa yang ingin dicari nantinya. Nah, nih, bayangkan Anda adalah seorang burung gitu ya. Nanti Mbak Mona sama Bu Retno saya minta untuk menjawab. 5 menit yang lalu Anda baru terlepas dari sangkar karena kecerobohan sang pemilik. Anda ingin membangun sebuah sarang untuk tempat tinggal yang baru.
tempat tinggal seperti apa yang Anda pilih. Jadi sekali lagi ini adalah tempat tinggal untuk rumah untuk hidup dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, pilihannya adalah A. Sarang yang besar dan mudah dikenali. B. Sarang yang di pohon tinggi yang menjulang. C. Sarang yang kecil dan tidak terlihat. Dari Mbak Mon dulu. Kira-kira tempat tinggal yang seperti apa yang akan yang ingin digali? Sarang yang besar dan mudah dikenali. Oke. Kalau Bu Retno? Saya suka yang sarang yang kecil dan tidak terlihat. Oke. Pak Mon yang A, ini yang Bu Retno yang C. Sekali lagi tidak ada jawaban benar dan salah ya. Kayak tes psikologi pada umumnya tidak ada jawaban benar dan salah. Ini akan menggambarkan tipe teman seperti apa yang Mbak Mon dan Bu Ret cari. Nah, kalau Mbak Mon ini sarang yang besar dan mudah dikenali. Mbak Mon ingin sahabat yang selalu ada di dekatnya Mbak Mon, mudah ditemukan saat dibutuhkan. Karena kan besar dan mudah dikenali, otomatis lebih mudah orang itu atau sahabatnya ngelihat gitu ya. Jadi kalau Bu Retno, sarang yang kecil dan tidak terlihat, prinsip yang Anda punya sederhana. Sahabat adalah mereka yang selalu ada ketika semua orang meninggalkan Anda. Dan itu yang Anda harapkan dan mau lakukan bagi orang di sekitar Anda. Gitu. Gimana nih Mbak Mon sama Bu Ret bisa sharing nggak terkait kehidupan pertemanannya? Apakah memang sudah tergambar di sini? Ataukah ada sesuatu yang bertentangan mungkin? Mbak Mon dulu silakan. Sepintas ya ini, bingung juga nih pertanyaan sama Mbak Nika nih. Tadi aku mikirnya sarang yang besar dan mudah dikenali ya, yang mudah dikenali sih. Tapi setelah baca interpretasinya, Anda ingin sahabat selalu ada di dekatmu, mudah ditemukan saat Anda butuh. Wah, cocok nih. Suami. Sahabat saya kan suami saya. Suami selalu ada di dekat, mudah ditemukan saat butuh. Wah, cocok Mbak Nika. Kalau sebelum menikah Mbak Mon, gimana? Terkait dengan pertanyaan tadi ya, kalau sebelum, ya terkait dengan pertanyaan tadi apa enggak ya? Boleh. Kalau sebelum menikah, ini teman-teman saya hitungannya banyak. Jadi di mana-mana itu selalu bersama-sama dengan teman. Jarang lah sendiri, paling sendiri ya juga cuman tidur aja ya. Bahkan kalau tidur itu waktu kos zaman kuliah tuh sudah punya kamar sendiri, tapi tidurnya bareng-bareng sama kamar sebelahnya gitu. Jadi memang kebutuhan akan teman lebih dari satu minimal satu itu sangat-sangat ini ya, sangat menjadi kebutuhan yang penting ya. Waktu dulu setelah menikah itu mungkin karena kebutuhannya masing-masing sudah sendiri-sendiri ya. Jadi ya akhirnya entah disadari maupun tidak disadari itu melipir. Jadi temennya tuh melipir. Sudah lama-lama hilang. Ya memang kadang-kadang masih kontak tapi terus hilang begitu. Nah, akhirnya memang ya suami itu adalah sahabatku gitu yang setiap hari memang selalu ada di dekat. Cocok nih Mbak Nika nih interpretasinya nih Mbak. Nggak tahu nih kalau Bu Retno. Kebetulan kalau pengalamannya Mbak Mon sih hampir sama dengan pengalaman saya gitu. Kalau Bu Retno dulu deh, gimana pengalamannya Bu Ret? Pengalaman ketika disuruh memilih tadi, kenapa saya memilih sarang yang kecil dan tidak terlihat itu? Kalau saya mungkin sesuai dengan kepribadian saya ya. Saya ini orangnya sebetulnya tidak punya banyak teman kayak Mbak Mon. Saya orangnya ini lebih intens dengan kelompok kecil sih. Saya punya sahabat-sahabat beberapa saja tapi relatif sebetulnya intens gitu ya.
Dan saya orangnya bukan orang yang pede, saya orangnya agak introvert juga, sehingga saya merasa lebih aman itu di tempat yang bayangan saya kecil dan tidak terlihat gitu. Jadi saya tidak butuh banyak berinteraksi dengan orang yang sangat banyak begitu, tidak. Cocok juga dengan apa yang digambarkan di sini. Jadi saya sahabat itu adalah ya yang ada aja ketika saya membutuhkan begitu. Dan sikap saya juga seperti itu, saya sih sahabat yang setia, artinya kalau ada teman sahabat saya yang butuh tuh saya selalu berusaha untuk membantu gitu, membantu apa yang dibutuhkan oleh sahabat saya. Tapi memang itu tadi, lingkungan saya adalah lingkungan yang kecil, bukan lingkungan yang besar gitu. Itu Mbak Nik. Oke, makasih Bu Rat. Nah, mengungkap yang ceritanya Mbak Mon gitu, kebetulan kan memang sama dengan pengalaman saya. Tapi pada dasarnya saya juga orangnya introvert sama kayak Bu Retno, sampai dengan kelas kelas SMA kali ya. SMA itu benar-benar introvert, nggak punya temen, apalagi SMA juga geng-gengan begitu ya. Ada sih memang sekelompok teman, tapi juga kedekatannya beda. Jadi hanya sekedar teman main bareng di kelompok itu sudah gitu, tapi kedekatannya itu berbeda. Ketika kuliah mulai menemukan komunitas yang bikin nyaman, di situ mulai terbuka gitu ya, punya banyak teman di mana-mana, jadi terkenal gitu ya, dalam arti di mana-mana itu pasti kebanyakan orang kenal gitu. Sampai ketika sudah lulus mulai kerja, nah ini mulai berkurang gitu ya. Nah, memang ternyata ada penelitiannya juga gitu, yang pernah saya baca, dapat referensi dari Mbak Mon juga, terkait dengan ketika orang itu usia 25 tahun ke atas gitu ya, jumlah temannya sudah mulai sedikit gitu. Terus ketika laki-laki itu lebih sedikit menghubungi temannya dibanding perempuan gitu. Nah, apa sih kenapa bisa seperti itu? Ternyata memang ada alasannya. Salah satunya memang tadi seperti yang Mbak Mon ceritakan, memang orang itu sudah mulai punya kesibukan masing-masing, sudah tidak pernah ketemu seintens yang dulu, sehingga orientasi waktu bersamanya juga berkurang. Itu. Terus kalau laki-laki lebih sedikit, kayaknya memang perempuan tuh kan lebih ceriwis ya, jadi lebih mudah mencelok sana mencelok sini gitu ya, relatifnya kan seperti itu. Kalau yang Bu Rat tadi introvert, iya saya juga mengalami fase itu gitu ya. Jadi ya memang pengennya juga lingkungan yang nyaman untuk diri sendiri, tidak perlu punya banyak teman gitu. Sampai dengan sekarang pun saya juga tipenya juga agak pilih-pilih teman gitu. Ketika memang sudah mengalami fase-fase yang kemarin gitu, jadi sekarang memang lebih selektif gitu ya. Kalau memang sekiranya memang nggak terlalu penting, ya sudah, kita hanya sekedar say hello aja, tidak usah terlalu berhubungan lebih intens. Itu sih kalau pengalaman saya akhirnya seperti itu menyikapinya gitu. Dari Mbak Mon sama Bu Rat, ada yang mau di-sharingkan lagi? Mungkin kalau saya melihatnya memang secara teori kan, kalau kita lihat teori psikologi perkembangan itu, kalau orang sudah meninggalkan masa remaja kan tugas perkembangannya kan lebih ke intimasi ya, dalam arti kehubungan antara laki dan perempuan dan menyiapkan perkawinan ya. Meskipun di satu sisi dia juga harus mempersiapkan untuk pekerjaan yang lebih stabil, emosi yang lebih stabil juga. Tetapi dengan tugas perkembangan itu memang secara otomatis dan relatif teman-teman itu menjadi kedekatannya agak berkurang karena masing-masing mungkin sudah punya pacar, akhirnya menikah begitu, sehingga akhirnya yang tadinya pertemanan itu dengan intensnya dengan teman, akhirnya intensnya dengan pacar dan akhirnya dengan suami, seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Monik tadi. Sehingga kalau misalnya sudah di dalam dunia perkawinan juga kita tidak
bisa berharap banyak akan teman itu akan relasinya sama seperti kita waktu masih bujangan gitu, karena dia sudah punya dunia sendiri, kita punya dunia sendiri gitu. Kita sekarang sudah punya teman yang tadi Mbak Monik bilang sahabatnya adalah suaminya gitu. Mbak Monik juga Mbak Nika juga sahabatnya suaminya, saya juga suami saya gitu. Itu alamiah banget begitu, memang siklusnya seperti itu gitu. Kalau saya menggambarkan keterampilan berteman, cara berteman, mencari teman itu ibaratnya seperti naik gunung, Mbak Nike. Jadi kalau masih anak-anak itu kan masih posisi di bawah ya. Di bawah keterampilan itu, keterampilan mencari teman diiringi dengan jumlah teman yang ada itu sedikit. Semakin usianya bertambah, dia semakin naik, itu semakin keterampilannya bertambah, kemudian temannya banyak, semakin usianya begitu. Nah, sebaliknya ketika puncak-puncaknya itu usia-usia ini ya, usia-usia remaja, usia masuk dewasa awal. Nah, itu jumlah pertemanan itu banyak. Kemudian semakin bertambah usia semakin menurun, seperti sudah turun gunung. Apalagi kalau sudah usia mendekati masuk lansia dan seterusnya itu, meskipun keterampilannya berteman itu pengalamannya banyak, tetapi mungkin filternya kali ya lebih banyak ya, dan juga filter itu filter dari intrinsik sendiri, dari diri sendiri. Mungkin dia seperti keengganan bepergian bersama komunitas, bersama dengan orang-orang yang lebih muda itu, sehingga jumlah pertemanan semakin menurun, Mbak Nike. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada yang lain. Ya, benar katanya Bu Retno bahwa tadi dikaitkan dengan tugas perkembangan seorang yang dewasa, dewasa awal, dewasa madya gitu ya. Itu kan memang tugasnya sudah bukan lagi dengan peer-nya, dengan kelompoknya, tapi sudah meningkat pada kehidupan yang masa yang akan datang. Oke, nah terkait dengan jenis pertemanan. Nah, menurut Aristoteles nih, filsuf Yunani, dia mengatakan bahwa teman itu atau sahabat gitu ya, itu ada 3 jenis nih. Yang pertama berdasarkan keperluan, jadi memang ketika misalnya dari contohnya ketika Z membelikan minum Y karena berharap dibelikan balik tiket nonton gitu ya, atau berharap nantinya akan dimotivasi oleh Y ketika Z sedang bersedih. Jadi ada kebutuhan ada motif lah ya, istilahnya ada motif dalam pertemanan itu gitu. Untuk jenis pertemanan ini biasanya berakhirnya lebih cepat dibanding karena setelah keperluannya sudah berakhir ya sudah hilang sudah rasa pertemanannya. Itu pertemanan jenis yang pertama nih. Terus yang kedua terkait dengan kesenangan yang mempunyai hobi yang sama, kenikmatan aktivitas yang bersama. Jadi misalnya suka makan bakso bareng-bareng gitu ya, atau suka cari kulineran yang lain misalnya, atau hobi olahraga, gowesan bareng-bareng kalau sekarang lagi musim nih goes gitu. Jenis persahabatan ini juga bisa berakhir karena orang bisa mengubah kesenangannya tiba-tiba nih, misalnya kayak kemarin suka goes ternyata tiba-tiba pandemi akhirnya sudah berhenti, pertamanya juga berakhir gitu ya kan, pandemi juga kita nggak ngerti sampai kapan, sampai akhirnya sekarang pun muncul lagi goes, lagi ngehits lagi, nge-hype lagi nih. Terus kalau yang terakhir jenis pertemanannya itu dikatakan true friend, didasar pada kebaikan, jadi memang ketika peduli dengan orang lain memang didasarkannya memang karena benar-benar untuk kualitas hubungan yang lebih intens gitu ya, lebih dalam gitu, intimasi lah kayak istilahnya. Itu sih, ini 3 jenis pertemanan menurut Aristoteles. Jadi teman-teman yang lain ketika hikmahnya ya, kalau yang saya dapat ketika memang ada perasaan tadi loneliness, merasa nggak punya teman, itu bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang menyedihkan gitu ya, tapi karena memang pada dasarnya kehidupan itu juga
tadi seperti dikatakan Mbak Monik itu mengerucut nih, semakin berkualitas, kehidupannya berbeda sudah dengan masa-masa mudanya. Dan Bu Ret juga mengatakan bahwa tugas perkembangannya sudah berbeda setiap fase usianya. Jadi ya memang nggak perlu dikhawatirkan, tinggal bagaimana kita menyikapi ketika momen merasa kesepiannya itu ada, misalnya dengan mencari aktivitas yang disukai atau menyibukkan dengan hobi yang baru misalnya. Itu sih, itu dari saya gitu. Mbak Mon mungkin atau Bu Retno ada kata-kata penutup yang bisa menyimpulkan, menambahi kata-kata saya. Gabungin dari teorinya tadi ya Aristoteles, teorinya Homans ya, sama tugas perkembangan kita sebagai manusia. Memang yang namanya ini mencari teman, kemudian mencari teman itu sebenarnya ngalir aja ya Mbak ya. Jadi tidak dibuat-buat, memang terjadi berdasarkan tugas perkembangan kita, tugas perkembangan manusia sendiri. Jadi memang itu alamiah ya, terbentuk alamiah ya. Jadi dengan misalnya ketika nanti dewasa juga karena adanya tugas perkembangan yang menuju tadi yang seperti katakan Bu Retno tadi, yang sudah masuk ke fase perkawinan, sehingga kebutuhan untuk berteman di luar keluarga itu semakin sedikit. Itu ya memang alamiah seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman kita sudah mulai menjauh ya nggak masalah, sudah nggak menjadi masalah lagi. Justru kalau menurut saya, kalau dihubungkan dalam dunia perkawinan nih Mbak Nika ya, agak sedikit melenceng. Kalau misalnya kita punya sahabat, kita punya suami, kemudian kita ketika ada problem di dalam keluarga atau ada problem antara suami atau istri, kemudian kita menceritakan ke sahabat kita, itu justru malah menurut saya itu bukan suatu penyelesaian. Jadi mungkin itu dikaitkan dengan yang tipe saya tadi ya, yang sahabat selalu ada di sisi, makanya saya bilang sahabat saya adalah suami saya itu. Jadi kalau saya ada masalah, kemudian ada mungkin masalah antar kita berdua atau masalah saya sendiri dengan orang lain, ya hendaknya diceritakan kepada sahabat yang ada di sisi kita. Kalau misalnya ibaratnya kalau saya dengan suami lalu saya ceritanya dengan orang lain dengan porsi yang lebih banyak daripada dengan suami, itu justru akan merusak sebuah persahabatan itu. Gitu, Mbak Nika. Oke. Ya. Kalau dating sama perkawinan memang justru nggak baik ya. Kalau menurut saya begitu sih Mbak Nika. Betul, setuju. Mungkin kalau dikaitkan dengan yang tadi tes sebentar tadi, mungkin saya berpendapat itu karena saya punya tipe seperti itu gitu. Tapi bukan berarti menutup. Mungkin. Oh iya. Bukan berarti. Gak apa-apa Bu Retno. Oh saya. Gak apa-apa, bukan. Gak apa-apa Mbak Mon. Mbak Mon dulu. Kalau belum selesai mau. Tapi bukan berarti kita kemudian setelah punya suami ya sahabatnya ya suami saja sih, tidak ya. Jadi memang saya pribadi butuh teman-teman yang ada di luar juga, karena kan yang namanya pertemanan itu terjadi karena memiliki kesamaan tujuan, kesamaan selera, kesamaan kesukaan hobi lah begitu. Jadi ketika tidak semua hobi kita atau kesenangan kita kan juga kesenangan suami, kesukaan suami, makanya saya juga membutuhkan orang lain yang memiliki kesamaan kesenangan, kesamaan tujuan gitu Mbak Nika. Oke. Sip, thanks Mbak Mon. Bu Retno mungkin? Kalau saya sih sebetulnya pada dasarnya kalau orang sudah dewasa itu memang
dalam tanda kutip ketergantungan terhadap teman itu sudah harus dilepas sedikit demi sedikit. Ciri khas orang dewasa itu adalah orang yang mandiri secara emosi, secara sosial begitu ya, sehingga jangan sampai perasaan loneliness itu mengganggu kita gitu. Kembali kepada apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Nika tadi, bahwa kita harus punya, kalau sekarang orang bilangnya me time ya, itu harus kita tumbuhkan, itu menjadi semacam dunia kita yang bisa kita nikmati, sehingga perasaan-perasaan loneliness itu tidak mengganggu kita gitu. Kita tidak usah merasa cemas kalau misalnya memang kebetulan teman-teman yang kita anggap dekat itu sedang sibuk, sedang punya dunia sendiri yang kita tidak bisa mengharapkan mereka untuk terlibat untuk dekat dengan kita gitu. Kita punya dunia kita sendiri, dunia yang bisa menjadi hiburan kita, yang bisa mengembangkan kita, yang bisa menemani kesendirian kita gitu. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Monik tadi, bahwa kalau kita sudah berkeluarga ya selayaknya fokusnya memang sudah pada keluarga, yang jadi teman kita itu adalah suami kita. Jangan sampai justru pertemanan ketika remaja itu dipertahankan sehingga ada beberapa orang yang merasa keluarganya malah menjadi, suaminya atau istrinya malah menjadi terganggu karena relasi suami atau istri itu masih lebih dekat dengan teman-temannya dulu, masih suka kemana-mana bareng, ke mall bareng, terus ke wisata bareng kemana begitu, sehingga malah suami atau istri ini atau pasangan ini merasa kok aneh ya ini ya, dia masih suka seperti waktu remaja dulu begitu. Jadi pertemanan itu menurut saya tetap bisa dilestarikan, tetapi jangan sampai kita merasa tergantung terhadap pertemanan itu gitu. Kita punya dunia sendiri, itu dunia kita pribadi, dunia saya, dunia aku ini, juga dunia keluargaku, sehingga kita selalu merasa ada sesuatu yang kita pikirkan, ada sesuatu yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita lakukan tanpa kita dalam tanda kutip tergantung kepada misalnya teman itu tadi. Kalau itu menurut saya seperti itu. Jadi kata kuncinya kalau dewasa itu harus mandiri ya Bu ya, dalam segala sisi, termasuk dalam ketika merasa nggak punya teman tadi ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Mon, terima kasih Bu Retno atas sharingnya. Jadi memang semoga sharing-sharing kali ini bisa bermanfaat bagi para galawers yang terkait dengan kehilangan teman atau merasa kesepian gitu ya. Semoga ini bisa membantu gitu. Kita saksikan lain waktu untuk tema-tema yang lain gitu. Terima kasih banyak Mbak Monik dan terima kasih Bu Retno. Sehat selalu, sampai bertemu minggu-minggu berikutnya.